Film kali ini berjudul Voyagers. Dirilis pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Neil Burger. Film ini menceritakan tentang dunia masa depan di mana bumi mengalami kehancuran. Sekelompok remaja dikirim ke planet baru untuk menyelamatkan umat manusia. Namun untuk sampai di sana, mereka memerlukan waktu selama 86 tahun. Akan tetapi ternyata misi tersebut mengalami kekacauan setelah satu-satunya orang dewasa dari mereka meninggal secara misterius. Lalu, akankah mereka sampai ke planet yang baru dengan generasi yang baru pula? Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Pada tahun 2063, dengan keadaan bumi yang mengalami kehancuran dan diambang kepunahan, keputusan pun dibuat untuk mengirim misi keluar angkasa setelah planet baru ditemukan. Untuk perjalanan ke sana akan memakan waktu selama 86 tahun. Itu berarti mereka akan berproduksi selama 86 tahun di dalam pesawat, dan cucu mereka lah yang nantinya akan mencapai planet tersebut. Kemudian diperlihatkan sebuah proses pertumbuhan seorang bayi di suatu lab oleh beberapa orang ilmuwan atau dokter. 30 anak yang merupakan bibit unggul akan dikirim dalam menjalankan misi. Nantinya mereka akan dilahirkan dan dibesarkan di sebuah laboratorium yang terisolasi dari dunia luar. Misi tersebut diawasi oleh seorang sukarelawan bernama Richard. 30 anak pun siap untuk dikirim ke planet baru. 10 tahun kemudian anak-anak tersebut kini sudah menjadi remaja. Mereka dibesarkan dengan kecerdasan dan kepatuhan. Hingga suatu ketika pada saat mereka sedang menyiram sayur, tiba-tiba sebuah alat mendeteksi bahwa ada racun dari sesuatu yang mereka makan. Kemudian seorang pria bernama Christopher menyelidiki hal tersebut dibantu oleh temannya yang bernama Jack. Ternyata mereka menemukan bahan aktif dalam cairan biru yang mereka minum setiap harinya. Cairan tersebut berfungsi untuk mengontrol kepribadian mereka menjadi seseorang yang penurut dan dapat menghilangkan hasrat seksual. Karena ilmuwan tidak ingin mereka untuk memproduksi secara manual untuk menghindari overpopulasi di dalam pesawat. Karena hal itu akhirnya mereka pun berhenti meminum cairan biru. Keesokan harinya, saat mengantri makanan, Christopher mulai merasakan efek dari tidak meminum cairan tersebut. Begitupun dengan Jack yang bersikap aneh kepada seorang wanita yang bernama Sheila. Jack sendiri memiliki kelainan secara biologis di mana ia sering mengalami ketakutan yang berlebihan. Jack selalu mendengar suara dari luar pesawat dan sangat khawatir akan hal tersebut. Scene berpindah kepada Richard yang sedang bersama Sheila di suatu ruangan. Ia sedang menunjukkan suatu tumbuhan yang berasal dari bumi kepada Sheila. Pada saat Richard memegang pundak Sheila, Jack dan Christopher datang lalu melihatnya. Namun di sini Jack mempermasalahkan hal itu karena ia merasa cemburu. Setelah itu Richard mengumpulkan kru untuk memberitahu bahwa ada kerusakan di luar pesawat, sehingga ia harus pergi keluar untuk memperbaikinya. Dan Jack lah yang akan ikut untuk membantu Richard, sedangkan yang lainnya menjalankan tugas mereka. Pada saat Sheila memberikan arahan kepada Jack, tiba-tiba Jack merasa sangat bernafsu kepada Sheila hingga tidak terkendali. Untungnya Richard datang dan memisahkan Jack dari Sheila, lalu Jack pun pergi begitu saja. Richard kemudian mengejar Jack. Ia menanyakan keberadaan Jack kepada seorang wanita bernama Poppy. Kemudian ia memberitahu bahwa selama ini Jack telah berhenti meminum cairan biru. Mendengar hal itu, Richard merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Poppy. Kemudian Richard mengajak Chris untuk membantunya memperbaiki sistem pesawat yang rusak. Kemudian mereka pun keluar dengan menggunakan baju astronot. Seorang pria bernama Kai mengawasi mereka di ruang sistem. Kemudian Jack yang masih kesal dengan Richard pun menemui Kai. Richard dan Chris perlahan keluar dari pesawat dan memulai perbaikan. Perbaikan LCT-1 telah selesai. Namun pada saat Richard memperbaiki LCT-2, tiba-tiba ada sesuatu yang misterius menyerangnya. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dan pesawat mengalami kebakaran, sehingga keadaan di sana menjadi kacau. Ternyata nyawa Richard tidak bisa diselamatkan. Kini satu-satunya orang tua yang berada di antara mereka telah tiada. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang menyerang Richard adalah alien. Satu program berkata bahwa mereka harus memiliki kepala petugas yang baru. Jack langsung mengajukan dirinya sebagai kepala petugas. Agar menjadi keputusan bersama, akhirnya mereka pun melakukan pemilihan suara untuk mengetahui siapa yang layak. Dan ternyata sebagian besar dari mereka memilih Christopher yang akan menjadi ketua. Kemudian ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki sistem yang rusak akibat kebakaran yang terjadi. Di sisi lain, Sheila sedang berada di ruangan Richard untuk menghancurkan data pribadi miliknya karena ada di dalam program para ilmuwan. Hal itu dilakukan karena mereka tidak ingin jika generasinya melihat masa lalu sebelum bumi mengalami kehancuran. Kemudian Chris menyusuri ruangan untuk melacak anak buahnya. Ternyata mereka tidak ada di ruangan sistem, namun mereka malah berada di ruangan makanan untuk memperbaiki kulkas yang rusak akibat pemadaman listrik. Ternyata Jack lah yang telah mempengaruhi mereka agar memperbaiki kulkas terlebih dahulu, karena menurut Jack itu adalah hal yang penting. Kemudian ia menyarankan Chris untuk menghabiskan makanan karena makanan tersebut akan basi jika tidak cepat-cepat dimakan.
Pada saat kru akan meminum cairan biru, Kai tiba-tiba datang dan melarang mereka untuk meminumnya. Ia berkata bahwa cairan tersebut dapat mengontrol mereka. Kemudian mereka pun mengikuti perintah Kai dan membuang cairan biru tersebut. Jack yang tidak bisa mengontrol dirinya pun mulai melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Dan sejak mereka tidak mengkonsumsi cairan biru, semuanya menjadi kacau. Mereka merusak benda yang ada di dalam pesawat dan bernafsu besar pada hubungan seksual yang tidak bisa dikendalikan. Keadaan berbalik sejak tidak ada Richard di antara mereka. Kemudian Chris menghampiri Sheila di ruangan medis dan ia pun langsung memeluk Sheila. Tak lama kemudian Jack datang dan cemburu melihat mereka. Chris melakukan hal tersebut untuk melindungi Sheila dari Jack, namun Sheila salah paham dengan maksud Chris dan langsung mengusirnya. Pada saat mereka sedang makan, tiba-tiba terjadi perkelahian yang disebabkan oleh kecemburuan. Mereka menjadi liar dan saling berkelahi satu sama lain. Karena kejadian itu, Chris pun meminta mereka untuk berkumpul dan terjadilah perdebatan di antara mereka, terutama pada Jack yang tidak suka terhadap Chris. Jack selalu menentang apa yang diperintahkan oleh Chris, dan ia pun membuat kelompoknya sendiri untuk mereka yang ingin menjadi pengikutnya. Jack berkata jika mereka bergabung dengannya, ia bisa membunuh alien bersama-sama. Dan akhirnya mereka pun dipecah menjadi dua kelompok. Setelah itu Chris mulai memperdalam tentang alien tersebut. Dimulai dengan menyelidiki kematian Richard yang ia ketahui bahwa penyebabnya adalah alien. Ia pun mencari drive penyimpanan di ruang sistem untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat Chris sedang berada di ruang sistem, tiba-tiba Jack dan teman-temannya datang ke sana. Kai dan Jack pun masuk ke ruangan tersebut sedangkan yang lainnya menunggu di luar, namun Chris ternyata sudah tidak ada di sana. Pada saat Jack dan Kai menyusuri ruangan, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk misterius. Setelah itu mereka pun menceritakan apa yang telah dialaminya itu pada teman-temannya. Chris berhasil membawa drive penyimpanan dan ia pun melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rekaman tersebut menunjukkan pada saat Kai dan Jack berada di ruang sistem, yang pada saat itu Richard akan melakukan perbaikan pesawat. Karena Jack merasa kesal terhadap Richard, ia pun menyeting sistem tegangan yang awalnya non-aktif menjadi aktif, sehingga Richard tersengat oleh aliran listrik yang sedang diperbaikinya. Dan sebenarnya Jack pun telah mengetahui bahwa suara misterius yang kerap muncul adalah suara pesawat. Kemudian Chris dan Sheila berbincang-bincang berdua mengenai masalah tersebut, lalu mereka pun tidur bersama. Setelah itu mereka terbangun oleh Jack yang mengetuk pintu kamar Sheila dan mengundang Chris serta teman-temannya untuk makan bersama. Chris dan teman-temannya pun menghampiri Jack. Jack berkata bahwa mereka akan bekerja di saat mereka menginginkannya, tetapi jika tidak akan sebaliknya. Ia berkata jika ada yang melanggar peraturan harus berhadapan dengannya. Pada saat Jack sedang berbicara, Chris memperlihatkan rekaman yang pada saat itu ia lihat kepada semua kru. Chris mengungkap semua kebohongan yang telah Jack lakukan. Tujuan Chris mengungkap hal itu agar semua kru berpihak kepada Chris dan berada dalam kebenaran. Namun ternyata, tindakan Chris itu tidak berhasil membuat kru meninggalkan Jack. Jack malah memperkeruh suasana dengan menuduh kru yang ada di sana bahwa di dalam diri mereka terdapat alien. Karena perdebatan tersebut terjadilah perkelahian hingga menyebabkan seseorang mati. Kemudian Jack dan teman-temannya mengambil peralatan tajam di ruangan medis untuk dijadikan sebagai senjata. Sedangkan Chris dan teman-temannya sedang menyusun rencana untuk mengambil senjata di ruangan yang pernah Richard katakan pada Sheila. Kemudian Richard pun menemukan ruangan tersebut dan masuk ke dalamnya, namun sayang pintu dari ruangan itu tidak berhasil dibuka. Chris pun berusaha untuk membuka pintu tersebut hingga menimbulkan suara, yang akhirnya suara itu didengar oleh teman Jack yang sedang melintas ke lorong tersebut. Dan mereka pun memberitahu apa yang telah mereka dengar kepada Jack. Pada saat Chris akan keluar, hampir saja ia diketahui oleh teman-teman Jack. Kemudian Chris pun berlari untuk menghindari mereka. Ternyata Jack dan teman-temannya berhasil membobol pintu tersebut dan mengambil senjata yang ada di sana. Karena teman Chris sudah menyerah, mereka berdua pun bergabung ke dalam kelompok Jack dan memberitahu keberadaan Chris, Sheila, dan Bobby. Mereka pun menghampiri Chris dan mematikan listrik di ruangan tersebut. Sheila berkata apapun yang terjadi mereka tidak boleh melawan, dan Chris lah yang menjadi sasaran mereka. Namun Sheila berusaha menghentikan mereka dengan berkata bahwa ia ingin bergabung dengan Jack, namun Jack menolaknya. Bobby pun mengatakan kebenaran tentang mereka, namun pada saat ia berbicara, tiba-tiba salah satu teman Chris menembaknya hingga tewas. Kemudian Jack dan teman-temannya berusaha untuk menembak serta mengejar Chris dan Sheila. Mereka bersembunyi di ruangan medis, namun Kai berhasil menemukan mereka dan masuk ke ruangan tersebut. Dan mereka berdua pun terpaksa harus membunuh Kai di sana. Setelah itu mereka pun kembali berlari, mengunci semua pintu lorong yang dilaluinya. Hingga akhirnya mereka pun masuk ke ruangan kedap udara yang merupakan pintu menuju keluar. Mereka pun memakai baju astronot, dan jika mereka membuka pintu, maka mereka akan selamat.
Jack berhasil membuka pintu ruang kedap udara dan pada saat ia masuk, tubuhnya mengapung karena gaya gravitasi. Sheila dan Chris pun berjuang untuk bisa mengeluarkan Jack. Pada saat Chris menarik Jack, ternyata yang tertarik hanyalah bajunya saja dan ia pun terjatuh. Namun untungnya Sheila berhasil menendang Jack hingga terjatuh. Karena Chris memakai baju astronot, akhirnya ia pun bisa kembali naik ke dalam pesawat. Dan si pembawa masalah Jack pun telah tiada. Chris dan semua kru yang ada di sana pun menjadi damai dan terkendali. Hingga akhirnya Sheila pun hamil dan mempunyai seorang bayi. Semua kru yang ada di sana berproduksi dan melahirkan generasi yang baru sampai generasi 1 mempunyai cucu. 86 tahun kemudian, akhirnya mereka pun sampai di planet baru. Dan planet tersebut akan dihuni oleh manusia, melahirkan kembali kehidupan yang sebenarnya. Dan